Selamat pagi pemirsa, senang sekali Redaksi 33 kembali hadir. Kali ini bersama saya Rusmi Rahma, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Polresta Balikpapan musnahkan narkoba jenis sabu. Pusat perbelanjaan Big Mall Samarinda terapkan new normal. Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.156 gram dimusnahkan oleh Res Narkoba Polresta Balikpapan dengan disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan, kuasa hukum tersangka dan 3 orang tersangka pada Selasa 23 Juni 2020 pagi di ruang utama Polresta Balikpapan. 3 tersangka masing-masing yakni Andi Hairul Umam sebanyak 13 paket sabu dengan berat 60,5 gram, Aprilius Stefani 1 paket sabu seberat 1.002 gram dan Arif sebanyak 1 paket sabu dengan berat 94 gram. Ketiga tersangka ini diamankan sepanjang bulan April hingga Mei 2020. Pemusnahan dilakukan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam wadah yang berisi air dan diaduk hingga larut. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, ketiga tersangka ini berbeda jaringan, hanya saja diketahui sabu berasal dari wilayah utara. Baik, untuk kegiatan pemusnahan barang bukti pada siang hari ini, adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan totalnya 1.156 gram dari 3 tersangka. Itu sudah disisihkan, Pak? Sudah disisihkan semua, ya, masing-masing LP sudah disisihkan. Kemudian pada hari ini kita juga dalam pelaksanaannya kita hadir dari pengadilan, kejaksaan dan PH dari masing-masing tersangka serta disaksikan oleh para tersangka sendiri. Mas, kan pemusnahan Mas, nyesel nggak Mas? Silakan Mas. Biasa. Biasa aja ya. Dari mana sih Mas sabunya Mas dapat? Dari orang ya. Yang tadi kenal. Memang mau dijual lagi ya? Jual apa aja? Usai dimusnahkan, larutan air berisi sabu dimasukkan ke dalam toilet sehingga larut dan tidak bisa digunakan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Suasana di kota Samarinda mulai bergairah lagi. Pasar tradisional dan mal sudah ramai oleh warga yang ingin berbelanja. Di Big Mall yang merupakan pasar modern terbesar di kota Samarinda, 98% sudah buka kembali. Dari sekitar 200-an tenan yang sempat tutup, tinggal 3 tenan yang masih tutup, yakni tempat hiburan dan permainan, lantaran mengikuti kebijakan manajemen tenan itu secara rasional. Dari tenan yang ada, kita itu sekitar 200 lebih ya. Itu tinggal sebenarnya sekitar ya 3 saja yang belum buka. Oh, tinggal 3? Iya, XX1, kemudian ada Playtopia. Nah, ini dua-duanya sih area bermainnya. Kemudian maksudnya kalau XS1 bukan bermain tapi hiburan gitu ya. Nah, ini secara nasional XS1 memang belum buka, bukan hanya di sini saja, hampir seluruh Indonesia. Mereka masih menyiapkan protokol, kemungkinan katanya sih awal Juli mereka akan buka untuk kembali menghadirkan film-film di bioskop mereka dengan protokol kesehatan tentunya, dari mulai antri karcis, dari duduk, dari ruang-ruang yang umum dipakai oleh para pelanggan. Kemudian kemungkinannya ini di minggu-minggu pertama atau kedua bulan Juli. Ini informasi terakhir yang kita dapat, tapi kepastiannya memang belum ada. Selama COVID-19, Big Mall sempat ditutup selama 1 bulan lantaran mengikuti anjuran pemerintah agar penyebaran virus corona tidak merebak. Saat menjelang Idul Fitri, Big Mall sudah buka lagi, walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jam buka. Kemudian setelah kita lihat periode setelah Lebaran, ternyata untuk kunjungan dari
pelanggan-pelanggan itu tidak turun, jadi stabil. Akhirnya kita memutuskan untuk kita adakan review apakah kita akan buka normal atau bagaimana gitu ya. Pada tanggal 28 Mei juga itu ada edaran dari pemerintah kota di sini bahwa semua taman hiburan, area permainan, pusat perbelanjaan boleh buka kan untuk meningkatkan kembali perekonomian yang ada di Samarinda. Jadi kita mengajak semua tenan untuk yang masih pada tutup waktu itu untuk buka kembali. Tujuannya ya untuk mempercepat roda perekonomian kembali lagi ya. Meski berangsur normal, diakui Ahmad Sedek Prawinko, General Manager Big Mall, kalau jumlah pengunjung harian baru 50% dari kondisi sebelum pandemi. Target manajemen pada bulan Juli bisa naik menjadi 70%. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Lurah Telaga Sari, Balikpapan Kota dinyatakan reaktif saat mengikuti rapid test massal Sabtu lalu. Kini untuk memastikan apakah lurah tersebut positif atau negatif, lurah tersebut melakukan tes PCR dan melakukan isolasi mandiri. Staf Kelurahan Andri Amrullah mengatakan, untuk pelayanan hingga kini tetap berjalan seperti biasa, hanya saja terdapat pembatasan bagi masyarakat yang akan mengurus sesuatu di kantor kelurahan tersebut. Bahkan seluruh staf juga meningkatkan pengamanan diri, yang sebelumnya hanya mengenakan masker, kini menggunakan sarung tangan dan face shield. Pada hari Sabtu, informasi yang saya dapat dari Pak Lurah, Bapak melakukan rapid test di Puskesmas Kelurahan Telaga Sari dan hasilnya adalah reaktif. Setelah itu Bapak melakukan isolasi mandiri. Hari Minggunya Bapak melakukan lagi rapid test kedua di Puskesmas Gunung Bahagia dan alhamdulillah hasilnya no reaktif. Pada hari ini, hari Senin, Pak Lurah melakukan lagi swab untuk meyakinkan apakah ini positif atau tidak di rumah sakit umum daerah. Lebih lanjut, Andri mengatakan lurah yang reaktif tersebut diduga usai kontak erat dengan salah satu warga yang mengurus keperluan di kantor kelurahan dan saat hendak pergi keluar kota, warga tersebut dinyatakan positif COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Meski Kota Balikpapan telah menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru berbasis online guna menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, terlihat sejumlah wali murid tetap mendatangi sekolah-sekolah yang dituju, seperti terlihat di SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Balikpapan pada Senin 22 Juni 2020 pagi. Menurut sebagian wali murid, sistem PPDB online cukup merepotkan, terlebih web yang telah disediakan error. Wali murid mengaku tidak bisa login untuk mendaftarkan anaknya secara online. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan benarkan jika jaringan web sekolahnya masih mengalami perbaikan dan diharapkan wali murid untuk bersabar. Dari apa yang sudah ditetapkan dan diimbau bahwa lebih baik mendaftar secara online.
Kemudian kalau kesulitan silakan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera. Kalau sudah betul-betul mentok tidak bisa, ya silakan menghubungi saya, nanti akan saya arahkan untuk dibantu. Jadi pertama keluhan itu kan sampai jam berapa tadi mungkin bingung ya, ini kok daftar online tapi kok belum bisa masuk gitu ya kan. Oh iya. Nah, ternyata memang masih ada kendala di webnya. Nah, itu masih diperbaiki. Namanya uji coba hari pertama di launching kemudian dimanfaatkan banyak orang kan pasti ada kendala. Sedang dalam perbaikan. Tadi kan, itu aja kendalanya di situ, dia nolak dimasukkan tanggal lahir, nolak gitu loh. Mungkin karena ada gangguan kali ya, makanya saya langsung ke sini aja. Katanya suruh langsung ke operatornya aja. Jadi dikirim data ini dikirim ke operator aja. Masih mau dikirim belum? Mau dikirim dulu Bu ya? Iya. Tapi tadi sempat nggak terkirim berarti Bu ya? Belum, kan tadi udah daftar. Ini kan, ini sudah daftar. Ya. Udah dapat kode ininya, verifikasi. Tinggal ngeprint cetak biru aja. Oh, tinggal dicetak aja. Mau lihat aja? Iya. Pas lihat online. Lewat online ya? Kirain kan abis online kan kita dapat berkas itu kita print kan. Kirain ke sekolah sebagian nggak langsung kirim ke nomor panitia saja. Oh, tapi nggak ada kendala Bu? Nggak ada sih. Tapi kayak bapak ini kasihan yang udah ngerti ibunya itu loh. Online kan ada yang udah ngerti juga soalnya. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Timur melakukan pemusnahan ratusan ribu batang rokok ilegal yang diamankan pada periode 2019 hingga April 2020. Pemusnahan dilakukan di kantor Bea Cukai pada Selasa 23 Juni 2020 siang. Pemusnahan rokok ilegal ini dengan cara dibakar di gentong yang sudah disiapkan. Barang hasil penindakan berupa rokok sebanyak 562.804 batang yang diperkirakan bernilai 244 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp201.071.680. Kepala Bagian Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kalimantan Timur, Jaini Rohman menyebut, rokok ilegal yang masuk ke Kalimantan Timur ini dari Pulau Jawa Timur dan Jawa Tengah. 2019 sampai 2020. Berapa banyak Pak? Berapa banyaknya tadi sudah ada di anunya, nanti kita bagi sekitar 500.000 batang. Nilai kerugian negaranya 201 juta sekian ya. Nanti dari diannya, nilai barangnya kurang lebih agak ini sedikit. Ini di mana aja Pak? Dari mana aja nih Pak? Ini di wilayah Kalbaktim, itu masih di Kaltim. Sebetulnya kita meliputi sampai Kaltara, tapi yang di utara disisir oleh kantor vertikal kami, Tarakan dan Nunukan. Pak, ini rata-rata rokok ilegal ini dari luar Kalimantan Timur atau memang produksi lokal di sini Pak? Kalau produksi lokal tentu tidak ada ya. Kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian besarnya. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai menunjukkan keseriusan untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memenuhi komitmen yang telah dicanangkan secara nasional dalam operasi gempur rokok ilegal. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan
untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan pada COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Peristiwa tabrakan terjadi Minggu subuh 21 Juni 2020. Mobil Avanza Veloz putih bernopol KT 1297DR datang dari arah Kelurahan Harapan Baru menuju arah Kota Samarinda. Di jalan menanjak yang dikenal dengan sebutan Gunung Lipan itu, mobil yang dikendarai Marianus Dedi 20 tahun bersama Muhammad Ipran 15 tahun secara bersamaan berhadapan dengan dua sepeda motor. Keterangan di tempat kejadian menyebutkan diduga mobil melaju tidak di jalurnya, tapi terlalu mengambil kanan yang menjadi jalur orang lain dari arah berlawanan. Tidak mampu menguasai kendaraan, benturan keras terjadi dengan sepeda motor nomor polisi KT 4903 BAX yang dikendarai Warseno dan satu motor lainnya KT 2004 CZ dikemudikan Naparin 35 tahun yang berboncengan dengan Ibnu Hidayat. Pengendara motor seketika terpental ke jalan saat motor bertabrakan dengan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah menabrak dua motor, mobil kemudian oleng dan baru berhenti saat menabrak tiang ATM Center. Akibat kejadian itu, satu pengendara atas nama Naparin tewas dengan luka berat di bagian kepala. Sementara, dua pengemudi motor lainnya mengalami luka serius dan dirawat di RSUD Iamuis. Usai terjadi kecelakaan maut, pengendara mobil yang ketakutan melarikan diri, namun polisi sudah mendapatkan identitas pemilik mobil dan pengendaranya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Masih bersama saya Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Warga Muara Enggalam, Kutai Kartanegara akhirnya nikmati listrik berkat bantuan BUMDes Bersinar Desaku. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kaltim. Badan usaha milik desa BUMDes Bersinar Desaku yang bergerak pada unit pembangkit listrik tenaga surya memberikan subsidi pemakaian selama 2 bulan untuk periode Juni dan Juli bagi warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Ketua BUMDes Bersinar Desaku Ramsyah menjelaskan seiring dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat hingga kabupaten terkait adanya pemberian subsidi bagi warga yang terdampak, maka pihaknya juga memberikan subsidi kepada pelanggan PLTS selama 2 bulan. Pembayaran ini bersumber dari pendapatan dari BUMDes di tahun 2019 senilai 71 juta rupiah yang telah diserahkan dan dikelola oleh pihak desa. Selanjutnya, melalui anggaran perubahan belanja desa di tahun 2020 ini, maka disepakati untuk mensubsidi pemakaian di bulan Juni sampai Juli dengan total pembayaran hampir 27 juta rupiah. Dengan peraturan pemerintah daerah pusat ya, artinya melalui presiden, melalui badan usaha milik negara yang kita ketahui seperti PLN, air minum, pemerintah pusat, daerah, bahkan kabupaten juga ada yang melakukan subsidi. Ya kita juga seperti itu, alhamdulillah karena kita punya dana PAD, artinya pendapatan BUMDes sendiri kan hampir 71 juta di tahun 2019. Itu kan diserahkan ke desa, itu dikelola oleh desa. Nah pada tahun ini alhamdulillah hasil perubahan APBD 2020 ini pemerintahan desa mengalokasikan untuk mensubsidi selama 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli untuk membayar masyarakat seluruh pelanggan yang ada di
Morang Galam itu akan disubsidi oleh pemerintah desa melalui dana PAD. Itu pun sumbernya tadi dari pendapatan BUMDes sendiri. Yang disubsidi ini 350. Jadi semuanya dapat 350. Tetapi bagi yang lebih itu bayar, gitu. Ditagih oleh panitia. 350 itu sekitar 196 KK. PLTS ini hadir membantu warga bisa menikmati selama 24 jam dengan biaya murah, yakni sebesar Rp3.000 per hari. Sebelum adanya PLTS ini, warga biasanya memanfaatkan genset dari tiap-tiap RT dengan biaya mencapai Rp10.000 per hari dan menyala hanya pada malam hari. Tim Kaltim TV melaporkan. Para mahasiswa menamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemerhati Keuangan Negara atau GMPKN mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim Senin 22 Juni 2020 siang. Mereka berorasi dan membentangkan spanduk yang berisi tulisan agar aparat kejaksaan turun tangan menangani tuntutan mereka, yakni mengusut Perumda atau Perusahaan Umum Daerah Melati Bakti Setya. Perumda Melati Bakti Setya atau akrab disebut MBS, belakangan menjadi sorotan Komisi 2 DPRD Kaltim lantaran kegiatannya dengan aset besar, namun tak memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan asli daerah. Padahal Perumda ini mengelola banyak usaha dan lahan, termasuk diantaranya induk dari PT Kaltim Karyangau Terminal yang selalu menyetor sisa hasil usaha puluhan miliar. Catatan Kaltim TV ada 10 anak perusahaan di bawah naungan MBS. Namun hanya satu perusahaan, yaitu Kaltim Karyangau Terminal yang berkontribusi untuk PAD. 9 perusahaan lainnya seperti Aviaton atau pesawat, Trans Studio, Kaltim Kawasan Industri Maloy, Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy, Kaltim Agro Mina Nusantara, dan Kaltim Bina Sarana Konstruksi malah jadi beban MBS. Belum melaporkan pertanggungjawabannya kepada pemerintah provinsi yang kemudian dibawa ke DPR untuk dilaporkan. Ada apa dengan perusahaan ini? Biasanya kawan-kawan, kalau laporannya udah macet-macet, ada dugaan-dugaan bicara soal keuangan. Dan ini jelas kawan-kawan, banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur tidak melaksanakan LKPJ karena kesusahan menyusun LTP keuangan. Para pendemo diterima oleh Kepala Seksi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kaltim Erwin. Sementara Direktur Melati Bakti Setya, Agus Dwi Tarto dikonfirmasi terpisah mengatakan pertanggungjawaban perusahaan dilakukan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BPK dan BPKP sehingga kecurigaan para mahasiswa kemungkinan terjadi pada manajemen periode sebelumnya. Lanjut ini nanti kami akan laporkan ke pimpinan, mudah-mudahan ada tindakan. Tim Kaltim TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.